Dan pemirsa, kita akan kembali memantau bagaimana perkembangan terkini dari lokasi kecelakaan bus di Tol Pandaan, Malang, Jawa Timur. Sudah bersama rekan kami Saif Hajarani dan ada juga rekan kami Denny Ruansa di RSUD Saiful Anwar. Selamat malam, kita ke Saif terlebih dahulu. Saif, bagaimana situasi saat ini? Apakah bus sudah berhasil dievakuasi? Ya, Davi, kondisi saat ini bus Depo Agung yang ada di belakang saya ini sampai saat ini masih belum bisa dievakuasi. Meskipun ban yang terakhir tadi sudah dibenarkan oleh pihak Jasa Marga dan pihak Derek. Nah, untuk saat ini bus masih berada di bahu jalan tol ini. Mengapa demikian? Karena memang sampai saat ini pihak kepolisian masih melakukan olah TKP dan juga dengan mendatangkan pihak Satlantas Polres Malang maupun juga dengan Inafis Satreskrim Polres Malang. Untuk tim Inafis sendiri memang dikhususkan untuk mengolah TKP di truk pengangkut pakan ternak lele itu. Baik, kalau tadi sebelumnya Anda sebutkan bahwa rem dari roda bus masih terkunci, apakah saat ini sudah berhasil dibuka? Ya, setelah saya mengonfirmasi ke pihak Derek maupun pihak Jasa Marga, ternyata bukan rem yang terkunci. Ternyata dari bus ini sendiri, gigi dari persneling bis ini masih berada di gigi 1. Oleh sebab itu, pihak dari Derek maupun dari Jasa Marga itu membetulkan lewat sela-sela di ban belakang bus itu untuk agar bus bisa keluar dari Tol Pandaan Malang. Baik, Saif, kami melihat bagaimana visual bangkai bus pada malam hari ini terlihat hancur di depannya. Pada saat kronologis, informasi yang Anda dapatkan ketika menghantam truk, bagaimana kondisi bus pada saat itu? Ya, untuk kronologis kejadian tabrakan ini, memang truk pengangkut pakan ternak lele ini sedang berhenti, kemudian di KM 78200. Namun tiba-tiba karena ada sedikit masalah, truk diganjal. Namun truk ini melaju mundur hingga 600 hingga 800 meter. Sehingga bis yang ada di belakang yang sedang melaju tertabrak bagian belakang truk pengangkut pakan ternak ini. Saif, bis pariwisata ini mengangkut siswa atau pelajar SMP. Dari mana mereka pergi dan menuju kemana? Dari informasi yang kami dapatkan memang SMP dari Bogor ini rencananya akan melakukan studi tour di kawasan Malang Raya. Oke, bagaimana kemudian ketika tabrakan terjadi pada saat itu, bagaimana situasi di tol? Informasi yang Anda dapatkan dan pantauan Anda? Ya, saat kondisi tabrakan terjadi, memang di Tol Pandaan Malang ini sedang kondisi lengang. Hingga sebab itu truk bisa mundur 600 hingga 800 meter sampai menabrak bus yang melaju dari Pandaan menuju Malang. Itu Saif, dugaan sementara apa yang menyebabkan truk ini melaju mundur? Dari keterangan Kapolres Malang sendiri, tadi memang terlihat dari ganjalan itu ada ganjalan di KM 78200 yang rusak, sehingga truk ini yang terganjal oleh ganjalan itu melaju mundur hingga menabrak untuk namanya ada ini, identitas di sini, Bapak. Oke, artinya mobil tidak kuat menanjak, kemudian melaju mundur dan menghantam bus ya. Baik, terima kasih. Saif Hajarani melaporkan langsung dari lokasi kecelakaan di Tol Pandaan Malang, Jawa Timur. Berikutnya kita akan melihat
Situasi terkini di Rumah Sakit Saiful Anwar, Denny, bagaimana perkembangan terbaru dari Rumah Sakit Saiful Anwar malam hari ini? Baik, Davi, bisa saya sampaikan saya sekarang sedang berada di depan instalasi forensik Rumah Sakit Saiful Anwar, tepatnya di kamar jenazah. Di belakang saya ini ada 4 orang jenazah korban dari laka bus rombongan siswa SMP dari Bogor. Bisa saya gambarkan bahwa ini adalah relawan-relawan yang masih standby untuk menunggu kabar-kabar yang terbaru, karena kami juga mendapatkan informasi baru saja 2 orang kembali dirujuk ke IGD Rumah Sakit Saiful Anwar dari Rumah Sakit daerah Lawang untuk mendapatkan perawatan intensif, dan para jenazah berada di ruangan ini. Satu yang meninggal di rumah sakit masih berada di ruang forensik, sementara yang 3 sudah disemayamkan di ruang persemayaman. Demikian, Davi. 2 orang yang dievakuasi ke RSUD Saiful Anwar, bagaimana kondisinya? Informasinya yang untuk yang dibawa ke Rumah Sakit Saiful Anwar ini yang mendapatkan perawatan intensif, yang perlu mendapatkan perawatan serius dengan fasilitas rumah sakit yang lebih memadai seperti itu, Davi. Tentunya kenapa itu dirujuk belum mengetahui bagaimana detailnya, tapi yang pasti mereka membutuhkan perawatan intensif. Demikian, Davi. Baik, bagaimana dengan para relawan? Pada malam hari ini masih tetap standby di sana, dan informasi apa yang didapatkan di sana? Apakah ada informasi mungkin barangkali ada korban lagi yang akan dievakuasi ke sana, atau seperti apa? Betul ya, dari yang 2 yang tadi saya sampaikan itu sekarang masih perjalanan ke RSSA Malang. Jadi belum sampai di sini, baru dari Lawang menuju ke sini. Demikian, Davi. Ini relawan juga masih standby, ketika mereka dibutuhkan mereka akan segera merapat ke rumah sakit mana yang membutuhkan. Sudah ada keterangan yang diberikan oleh pihak rumah sakit? Hingga saat ini saya belum bertemu dengan pihak rumah sakit. Dari pihak kepolisian juga belum mendapatkan siapa yang bisa memberikan keterangan untuk di Rumah Sakit Saiful Anwar ini. Demikian, Davi. Untuk korban, yang informasi yang kami dapatkan, untuk yang identitas belum diketahui, tapi sudah tahu bahwa posisinya adalah kenek bus, sedangkan 3 yang lainnya adalah penumpang dari bus sendiri, merupakan siswa sekolah. Demikian, Davi. Terakhir, Denny, apakah saat ini sudah ada pihak keluarga yang datang ke rumah sakit, baik itu keluarga korban meninggal ataupun luka-luka? Baik, Davi, untuk pihak keluarga tentunya belum ada ya, karena mereka adalah rombongan siswa dari SMP Islam Terbuka Putri Mulia di Bogor. Tentunya orang tuanya berada di Bogor, jadi belum ada sama sekali yang datang ke sini. Bahkan untuk identitas pasti pun di lokasi ini belum ada yang tahu sama sekali. Demikian, Davi. Baik, terima kasih Denny Ruansa melaporkan langsung dari RSUD Saiful Anwar, Kota Malang. Sebelumnya ada Saif Hajarani dari Kabupaten Malang, Jawa Timur. Selamat bertugas kembali. Terima kasih.